وأكون للخير العميم مثالا. Yang kedua, berprasangka yang baik. Karena yang membunuh kita itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Artinya, ya kita itu harus paham. Allah itu menciptakan manusia, memiliki mapping, memiliki peta cara dia berpikir. Maka sesungguhnya ketika kita paham bahwasanya separuh kehidupan kita itu ada pada pikiran, maka kita ini harus selalu berusaha betul bagaimana kita itu selalu berprasangka positif pada pikiran kita. Pikiran kita itu bisa meracuni kita dan pikiran kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Dan Allah itu sudah memberikan banyak sekali perintah dan banyak sekali instruksi kepada manusia supaya manusia itu selalu berpikirnya itu positif. Karena tidak ada yang mengkondisikan manusia untuk berpikir negatif kecuali syaitan. Makanya Allah men-treat manusia bagaimana manusia itu selalu berpikir positif. Contoh, ada hadis qudsi, Allahu inda dhanni abdi. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kamu berpikir mudah, Allah mudahkan. Kalau kamu berpikir susah, Allah susahkan. Sebenarnya hadis qudsi dalam sanad yang sahih ini, Allah inda dhanni abdihi, itu sebenarnya kita harus paham. Allah itu sedang mengkondisikan kita itu selalu berpikir yang positif. Ya. Karena sesungguhnya dengan berprasangka yang baik pada kehidupan kita, maka sesungguhnya itu akan mengangkat berbagai macam masalah yang ada pada kehidupan kita. Kamu tertancap duri, langsung mikirnya itu positif. Oh, ini menggugurkan dosa. Jadinya enak. Makanya Nabi pernah mendatangi Arab Badui. Arab Badui itu sakit. Ketika didatangi oleh baginda Nabi SAW, ketika Arab Badui itu dalam kondisi sakit, Rasulullah lalu mengatakan kepada Arab Badui itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah. Penyakitmu ini insyaallah meringankan beban dosamu. Ternyata Arab Badui yang tua ini lalu dia berkomentar, apa-apaan kamu? Ini sakit yang akan mencelakakan diriku. Nah, itu pikiran dia. Maka Rasulullah tidak memaksa, ya sudah kalau itu yang kamu pikirkan. Tidak beberapa lama setelah itu Arab Badui itu meninggal dunia dengan penyakitnya. Persis sebagaimana yang dia prasangkakan. Maka disitulah kita paham. Kita itu sering sekali melalaikan dan melupakan serta meremehkan pikiran kita. Karena kita sekedar menjalani hidup. Ya sudah, pikiran kita macam-macam, ya sudah. Akhirnya apa? Apa yang berjalan pada kehidupan kita ini, akhirnya kita menemukan kesulitan, menemukan berbagai macam kegetiran hidup kita. Ya karena kita sering membiarkan pikiran kita terperosok kepada negative thinking. Lalu akhirnya menjadikan kita mendapatkan apa yang kita khawatirkan itu betul-betul menimpa pada kehidupan kita. Ya tidak bisa kayak gitu. Makanya orang yang senantiasa berpikir optimis, maka sesungguhnya Allah yang akan hadirkan. Kamu ketika punya hutang hari ini, lalu kamu menganggap susah ini hutang ini akan dibayar. Ya betul-betul susah. Kamu mikirnya memang susah kok. Tapi kalau kita berpikir, insya Allah saya akan membayar hutang ini dengan izin Allah. Kamu akan dibayar oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Saya pernah mendengar kisah, ada salah satu kisah. Saya nggak perlu menyebutkan namanya lah, banyak sekali di YouTube. Dia mengatakan, saya bisa membayar hutang hingga miliaran. Karena pada saat itu saya tidak pernah kehilangan prasangka baik saya sama Allah. Itu di situ dia memulai seminarnya. Saya tidak pernah kehilangan momentum bahwasanya saya berprasangka Allah membantu saya membayarkan hutang. Dan dalam perjalanan waktu, Allah berikan kepadanya modal untuk membayar semua hutangnya. Ya. Semua itu dimulai dari prasangka yang positif.
Semua itu dimulai dari prasangka yang positif. Sehingga ketika manusia selalu berprasangka yang positif pada kehidupan mereka, itu yang akan melapangkan kehidupan kita. Pikiran kita itu kalau secara tidak berlebihan, pikiran kita itu kayak algoritma Instagram. Kalau kamu membuka football, timeline kamu penuh dengan football. Kalau kamu membuka entertain, maka timeline kamu penuh dengan entertain. Sama, pikiran kita pun sama. Bahwasanya pikiran kita selaku manusia itu, kalau kita berpikirnya negatif, ya negatif yang terjadi pada hidupmu. Tapi kalau kita berpikirnya, insya Allah bayar hutang, insya Allah anak saya menjadi solih, insya Allah anak saya menjadi walinya Allah, insya Allah anak saya menjadi ulama. Terus kekuatan itu mengendap di bawah ada di inception kita, di bawah alam sadar kita. Dan akhirnya bisa mempengaruhi cara kita bersikap dan mempengaruhi cara kita berkata, cara kita mengambil keputusan. Kenapa? Apa yang ada di bawah alam sadar kita itu akhirnya menjadi sebuah karakter kita menyikapi dalam kehidupan. Jadi begitu. Makanya agama ini selalu berisi dengan sebuah prasangka yang baik. Makanya Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Dalam riwayat Muslim, udah jangan mati kecuali kamu betul-betul berprasangka yang baik sama Allah. Sudah kamu jangan mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Itu membangun prasangka. Contoh, apa membangun prasangka yang baik? Kamu ketika sakit, menjenguk orang sakit, doanya apa? Semoga sakitmu menghapuskan dosa. Itu membangun prasangka. Mendatangi orang yang menikah, semoga Allah memberkahi dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dunia dan di akhirat. Itu kan membangun prasangka yang baik. Jadi agama ini Allah itu menginstruksikan manusia berprasangka yang baik. Karena yang membuat kita berprasangka buruk itu syahwat. Yang membuat kita berprasangka yang buruk itu syaitan. Dan itulah masalah-masalah yang menimpa pada hidup kita. Sehingga kekuatan orang beriman itu terletak pada kekuatan prasangkanya yang baik. Selama kalian berprasangka yang baik, datang itu prasangka itu sesuai dengan realita takdir yang nanti Allah kirimkan. Tidak usah khawatir. Kalian hari ini belum menikah, umur sudah 27, berprasangka insya Allah akan datang pangeran yang kalian betul-betul memuliakan kalian. Kalian wujudkan dalam doa, harapan, itu datang-datang. Cuma kalian sabar waktunya. Kalau kalian umur 29 belum menemukan seorang akhwat yang siap mau menikah dengan dirimu, yakin aja datang-datang. Selalu dengan sebuah konsep bagaimana beban dalam hidup masalah kita itu kita pecahkan dengan berprasangka yang baik. Kamu sedang ada beban bayar utang, berprasangka yang baik. Saya bisa bayar utang ini. Kamu sedang ada masalah rumah tangga lagi bertengkar ini, hebat-hebatnya bertengkar. Kamu katakan sama diri kamu, insya Allah keluarga saya nanti baik lagi. Selama kita semuanya mengevaluasi dan saya pun harus memperbaiki diri saya sebagai seorang suami atau sebagai istri. Baik lagi insya Allah. Karena apa? Karena sekali lagi di situ kita harus memahami betul. Berprasangka itu modal besar pada kehidupan kita. Ya. Dan itu yang kedua. Jadi, bisa jadi segala hal yang terjadi pada kehidupan kita, bisa jadi. Itu merupakan bagian dari prasangka-prasangka buruk yang kita miliki pada kehidupan. Kamu berprasangka pengen punya rumah, bisa punya rumah. Saya dulu ketika tahun 2005-2006, sudah menitipkan harapan, saya pengen punya rumah, ya Allah. Bukan untuk apapun. Tapi saya ingin supaya orang tua saya bisa saya ajak ke Jakarta gitu. Supaya mereka bisa berlindung di tempat yang nyaman. Dan saya tidak pernah kehilangan keyakinan pada saat itu. Ya qadarullah. Ya, 2005-2006 saya membangun harapan itu berprasangka yang baik gitu. Tahun 2009 belum sampai 5 tahun, Allah wujudkan sebuah rumah 92 meter saat itu saya dapatkan. Dengan izin Allah. Dan persis dengan apa yang saya doakan. Orang tua saya datang menemani hari-hari saya pada saat itu.
Nah, itulah yang menjadikan kita paham betapa dahsyatnya kekuatan yang harus selalu kita miliki untuk selalu berprasangka yang baik. Itu yang kedua, insya Allah. Ya, jadi itulah dua perkara kita pegang dulu. Memang ada beberapa ways to release, tapi setidaknya kita bahas dua ini. Ini sebenarnya boleh kalian nanti cek di dalam buku Make Peace with Yourself. Di situ saya menuliskan apa sih perkara yang bisa untuk menjadi bagian dari kita mengilmui kehidupan. Yaitu adalah bagaimana kita melepaskan beban yang terjadi pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meringankan beban yang ada di dalam kehidupan kita dan hati kita. Sekali lagi kita harus ingat apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Selalu ada Allah dalam setiap masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bisa jadi kecemasan kita, overthinkingnya kita, bisa jadi karena kita jauh dari Allah. Dan bisa jadi ketenangan yang kita peroleh pelan-pelan karena ketulusan kita mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini.